warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bagas Bipang itu dengan Imakir 022 di sini akan melakukan praktek mengajar tentang materi IPA, materi rangkaian listrik seri dan paralel. Dan terima kasih wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tidak perlu cek semangat, terlihat nampaknya semuanya sudah semangat sekali. Semangat, Pak. Biasa sekali. Oke, Bapak absen dulu ya. Oke, Mas Adi. Hadir, Pak. Mas Anang. Hadir. Mas Riki. Hadir. Mas Andre. Mas Dava. Hadir. Oke, hadir semua lengkap ya. Nah, seperti yang sudah Bapak janjikan di pertemuan kemarin. Kemarin kan kita sudah membahas materi tentang bab yang berbeda, bab mitigasi bencana. Nah, sekarang kita sudah akan memasuki materi baru, bab baru, yaitu bab energi. Coba dilihat di buku paketnya masing-masing. Nah, pada bab kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik terlebih dahulu sebelum kita memasuki tentang bab energi. Jadi energi listrik. Apa sih itu energi listrik? Nah, kita akan bahas tentang energi listrik pada hari ini. Nah, ada yang mau ingin tahu? Ada yang ingin menyebutkan apa itu listrik? Ya, Mas Andri. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik dapat menimbulkan berbagai macam fenomena, mulai dari kilat hingga cahaya lampu. Oke. Dari pengertian ini kira-kira apa contoh dari energi listrik atau contoh benda yang menggunakan energi listrik? Lampu. Selain lampu, Kipas angin. Kipas angin. Ada lagi? Magicom. Nah, itu semuanya memiliki rangkaian yang ada di dalamnya sehingga mesinnya bisa bekerja dengan energi listrik. Nah, rangkaian listrik itu di dalamnya akan menghantarkan arus listrik dan tegangan listrik. Ada yang mau membaca arus listrik dan tegangan listrik? Saya arus listrik, Pak. Ya, Mas Anang, arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar dalam satu satuan waktu. Satuan arus listrik adalah ampere. Ya, betul. Ampere ini dibaca dengan ampere. Oh, ampere. Ya, betul sekali. Nah, paham apa artinya? Ya, nah, Pak. arus listrik ini kalau dalam sebuah rangkaian listrik ini adalah air dari dalam sebuah pipa. Ya. Nah, dia itu pipanya, airnya yang ada di dalam pipa. Jadi ini listriknya yang ada di dalam kabel seperti itu. Yang tegangan listrik ada yang mau baca? Ya, Mas Adi. Tegangan listrik adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam satu rangkaian listrik. Tegangan listrik menyebabkan arus listrik mengalir. Satuan tegangan listrik adalah volt atau dilambangkan dengan V. Ya, betul sekali. Pintar sekali kamu. Kamu sudah belajar ya semalam? Iya dong, Pak. Oh, siap kan? Pintar. Nah, sekarang kita akan masuk ke rangkaian listriknya. Rangkaian listrik ada dua, yaitu seri dan rangkaian seri adalah komponen listrik yang disusun secara berurutan sehingga arus listriknya hanya memiliki satu jalan. Nah, kalau seri satu jalan berarti paralel ada Beberapa jalan. nah beberapa jalan, banyak jalan, bisa berbanyak jalannya, enggak cuma 2, 3. 10 bisa, Pak. Bisa, tergantung bagaimana kita menyusunnya seperti itu. Nah, kan tadi rangkaian listrik itu nggak mungkin bisa nyala kalau nggak ada sumber energinya, sumber arus listriknya. Nah, di sini Bapak ambil 3 contoh yang paling utama digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada baterai, ada yang kedua Dinamo. dan yang ketiga Generator. ada yang pernah lihat ketiga benda ini? Pernah. Pernah. Kalau baterai di mana biasanya? Toko. Di toko. Ya, benar, di toko. Terus di mana lagi? Remote. Dan giring. Nah, kalau dinamo Di mobil-mobilan Tamiya. mobil-mobilan Tamiya. Benar. Kalau yang generator, ada yang pernah lihat nggak generator? Di sawah. Di sawah. Saya pernah ke PLTA, Pak. Oh ya, betul. Di PLTA ada yang namanya generator. Sawah. Generator air. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang apa sih manfaat listrik yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa. Coba ya dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Ya, Mas Dava. Nah, perannya pencahayaan, contohnya seperti lampu, senter, listrik. Selanjutnya, terus. Selanjutnya rumah tangga, contohnya ada kulkas, televisi dan komputer.
Di transportasi ada contohnya kereta api listrik, mobil listrik, dan yang terakhir industri ada mesin produksi dan alat berat. Nah, di sini ada yang pernah naik kereta api listrik atau mobil listrik? Belum pernah. Belum. Saya Sudah pernahnya sepeda listrik. Oh, sepeda listrik. Saya beli sepeda listrik. Nah, listrik ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua peralatan elektronik menggunakan listrik di dalamnya, seperti HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya itu juga menggunakan listrik, dan di dalamnya juga ada rangkaian-rangkaian listriknya. Nah, selain ada manfaatnya, listrik juga memiliki bahaya tersendiri apabila kita gunakan dengan tidak hati-hati. Nah, untuk bahayanya, ayo siapa yang mau membacakan? Saya pernah kesetrum, Pak. Oh, pernah kesetrum? Iya. Coba dibacakan ini. Di antara kerugian yang paling besar adalah konsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat konsleting, arus listrik tidak dapat melalui alat-alat listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat pengantar. Kawat yang ada di dalam kabel. Nah, konsleting itu terjadi ketika apa tadi? Arus listrik tidak dapat melalui alat-alat listrik. Oh iya. Nah, karena arus listriknya ini nggak bisa melewati, akhirnya terpendam dia di kabelnya, sehingga akhirnya meledak dan panas menyebabkan kebakaran. Oh, jadi itu kalau bersentuhan langsung gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah menghemat energi listrik. Siapa yang mau membacakan? Ya, Mas Andri. Menghemat energi listrik, karena energi listrik tidak bisa terlepaskan dari kehidupan kita. Kita harus bijak dalam menggunakan energi listrik. Selain untuk menghemat energi ini, selain yang ada, ini juga dapat mengurangi resiko untuk terjadi kecelakaan atau kerusakan yang ada di alat listrik, sehingga alat listrik juga dapat menjadi lebih awet. Dalam contoh, menggunakan listrik seperlunya saja. Yang kedua, mematikan lampu saat sudah siang hari. Dan yang terakhir, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi. Makanya misalnya setrika. Nah, sudah melakukan semuanya apa belum? Sudah. Kalau menggunakan setrika pada waktu apa? Pada waktu Masak. setrika. Mencuci. Iya, menyetrika baju. Iya dong, setrika dengan menyetrika baju, menggunakan susunya. Tapi di kos bisa juga nggak pakai Setrika. Oh, iya. Ya. Terus mematikan lampu saat sudah siang hari. Ya, ini masih Ini kan masih dibutuhkan, masih Pak. dibutuhkan. Nah, betul sekali menggunakan listrik seperlunya. Nah, jadi kita membutuhkan karena kita perlu listrik, perlu lampu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek. Mari kita membuat rangkaian listrik seri dan Nah, di sini Bapak memiliki pedoman dan petunjuknya bagaimana cara membuat rangkaian listriknya. Nah, nanti setelah kalian memahami ini, Bapak akan memberikan alat-alatnya. Nah, di sini satu kelompoknya dituliskan satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, ini pas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalian semua berkelompok untuk membuat rangkaian listriknya. Ayo silakan dipahami dulu. Ayo teman-teman. Ini yang Nah, gimana anak-anak sudah dipahami semuanya pedomannya? Sudah. Oke, karena sudah dipahami, ini Bapak sudah ada siapkan bahan dan alat-alatnya. Nah, ini bahan-bahannya, ini ada tempat baterai, kabel, saklar, lampu, dan di sini ada gunting, korek, dan juga pisau untuk membantu. Nah, nanti bisa ditempelkan di sini pakai bantuan sepatutnya. Paham? Paham. Yuk, akan Bapak bantu. Oke, yuk. Yang pertama siapkan alat dan bahan. Sudah. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu kalian membuat rangkaian seri apa paralel. seri. Untuk susunan kedua rangkaian bisa menggunakan skema di bawah. Terus nomor 4, setelah menemukan ini membuat rangkaian memanas, siapkan terlebih dahulu alas. Ini sudah. Kemudian potong kabel menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam rangkaian. Sudah dipotong ya. Kemudian kupas kabel menggunakan cutter atau dibakar dengan korek. Sudah itu, sudah mas. Sudah. Ya. Kemudian sambung ujung kabel ke saklar dan juga ke fitting lampu.
Gini. Ini. Oke mas. Misalnya gini. Ini yang salah satunya langsung nyambung, yang satunya begini. Oh iya betul. Ini sing ini. Ya, Ini. ini ada dunia. Oke. Ini betul tadi. Sampai konslet. Sampai konslet tinggi, contoh konslet. Ya, ini ke lampunya. Jadi mas, Oh. ditutupin dulu. Enggak, ini isolasinya tadi. Yang ini kita sepatu kalau dari kami. Oh iya kompolas. Ya, Oke, sudah. Maka lanjut nomor 8 ya. Lampu bohlam biasa bisa menyala walaupun kabelnya disambung bolak-balik. Beda dengan lampu LED. LED yang hanya pas arah kabelnya barulah bisa menyala. Oke, berarti langsung sudah. Jadi lampunya ini dimasukkan ya Pak? Betul. Ini nomor 10. Ini nomor 10 ya. Kemudian sambungkan semua rangkaian tadi menjadi satu dan di plaster ke papan atau alat yang sudah disiapkan. dan masih. Oke, kita Kita coba masukkan baterainya. Kita put meledak. Nanti kalau meledak gimana Pak? sudah mati belum ini? Tahu Pak. Oke, berarti lanjut ke uji coba dengan memasang baterai dan bohlam ke fitting. Lalu setelah semua terpasang, tekan saklarnya untuk melihat apakah rangkaian listrik dapat menyala. Ya, pasang. Sekarang tes. Tes drive. Dar. Wow. Oke. Oke, sudah masih belum menyala, perhatian nggak kita sudah menyala. Pinter banget sih. Pinter ya Kelompok kita ya. satu. Ya, nomor satu. Satu pintar sekali buat rangkaian. Seri. Nah, oke, selanjutnya kalian bisa mengerjakan dari percobaan eksperimen yang sudah kalian lakukan, bisa mengerjakan lembar kerja yang juga ada di pedoman tadi. Oke, kita yuk. Dari, Kita Pak. Sudah. Titip. Nah, nah tadi kan anak-anak sudah praktek semuanya ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat hasil presentasi kalian, melihat hasil eksperimen kalian yang ada di dalam lembar kerja yang sudah Bapak kasih tadi. Yuk, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya Oh Pak. ya, silakan. Ayo dari kelompok 1. Kesimpulan apa data pengamatan? Yang kesimpulan data pengamatan kan tadi kita sudah. Ya. Nomor 1. Rangkaian seri menyala lebih terang dibanding dengan rangkaian paralel. Ya, betul. Rangkaian listrik seri apabila salah satu lampu dimatikan
maka lampu yang lain akan ikut mati. Ya, betul sekali. Karena apa? Karena saklarnya satu. Karena jalur alur listriknya cuma satu. ya, betul sekali. Terus selanjutnya nomor Rangkaian 3. listrik paralel apabila salah satu lampu dimatikan maka lampu yang lain tetap menyala. Betul, karena Jalurnya banyak. betul sekali. Jalur alur listriknya ya bercabang. Cabang-cabang. Oke, pintar sekali teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, karena semuanya sudah melakukan lembar kerja peserta didik dengan baik, ya, Kak. Dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak akan melakukan pembagian evaluasi. Oke, nah kalian mengerjakan soal-soal ini tersebut nanti dikumpulkan kepada Bapak. Paham? Paham. Oke, ini soalnya. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, yuk dikumpulkan. Oke. Baik. Setelah ini Bapak akan menilai evaluasi kalian dan pembelajaran juga selesai. Nah, sebelum akhirnya menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Ketua Kelas memimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Andre sudah memimpin doa. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Di minggu berikutnya kita akan lanjut di bab energi, bab yang sama, tapi kita akan melanjutkan dari energi listrik ke energi-energi yang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.